misal kenapa Bangkalan Jombang tuh, kan Bangkalan rumahnya Syekhuna Khalil, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di Jombang Kiai Hasyim Asy'ari kan, jadi ada tetap sisi spiritualitasnya di situ, ziarah tapi sambil olahraga. Ambil olahraga. Terlihatnya GP Ansor tuh memang sangat apa ya, ormas yang memang kuat banget gitu. Bahkan ada yang bilang lebih kuat dari partai, setuju nggak Mas Abe? Ya dalam hal apa dulu nih? Kalau bicara lebih kuat partai dalam hal legislasi nggak mungkin. Partai punya fungsi legislasi, punya fungsi bikin kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara fungsi pemberdayaan sampai ke tingkat level bawah ya. Selamat datang di podcast Quid Pro Quo bareng sama gue Ricky Watimena, dan di setiap episodenya kita pasti selalu punya bintang tamu yang seru, menarik, dan kita mau ngobrol-ngobrol banyak. Sama halnya kayak di episode kali ini, gue udah kedatangan salah satu bintang tamu yang keren banget. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Abe. Siap. Panggilannya ya Mas Abe. Nama panjangnya Muhammad Abdullah Syukri. Syukri. Itu nama Ashabul Kahfi itu Mas. Apa tuh? Kalau AB Ashabul Cafe. Nah, kalau nongkrong di kafe AB panggilnya. Oh, panggilannya AB. Tapi dari sekolah dulu dipanggilnya AB. Enggak, buat main aja. Oh, buat main. Mas kalau nanti ketemu saya di tempat lain panggilannya beda lagi tuh. Apa tuh? Ya, nanti aja biar penasaran. Oh gitu, nanti pas di pertemuan berikutnya. Oke, siap. Mas AB, ya. Mas AB ini sebagai ketua GP Ansor. Ya, ketua bidang. Ketua bidang. Ya. Itu dari kuliah atau dari sekolah dulu tuh memang udah aktif di kegiatan-kegiatan gitu ya Mas Abe? Kebetulan suka ngumpul sama orang-orang sih. Kayak saya bodoh di hal yang lain kayaknya. Oh gitu, sukanya bersosialisasi. Suka ngumpul-ngumpul aja. Besar kecilnya di Jakarta memang? Di Cirebon. Di Cirebon, lalu kuliahnya? Lalu lama di Jawa Timur, lama di Jawa Tengah. Ya. Baru pindah ke Jakartanya? Ke Jerman dulu. Ke Jerman dulu? Baru Jakarta? Ke Cirebon lagi. Baru Jakarta. Ribet ya? Lumayan panjang ya. Makanya teman saya banyak Mas. Ya emang harus gitu. Kadang kalau misalkan kita ngerasa nggak pintar di sekolah tuh, seenggaknya kita gaul aja kan di sekolah gitu. Gitu bener kayaknya. Kuliahnya dulu ambil apa Mas Abe? Waktu di Jerman ya berarti? Oke, di Jerman S2 ya. Oh di Jerman S2. Aku ambil Development and Governance. Kenapa Jerman? Ya kebetulan dapat beasiswanya di Jerman. Simple aja sih. Oke. Akhirnya memilihnya ke arah sana sampai sekarang ya. Dan sekarang juga dengar-dengar lagi S3. Ya tadi barusan dari kampus. Oh iya. Ini masih pusing-pusing dikit kan? Disertasi ya lagi. Topiknya apa Mas berarti sekarang? Kebetulan kalau nggak dirubah lagi ya, saya mau bahas tentang pemekaran wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah di Indonesia. Agak berat ya. Lumayan. Ya agak berat ya. Lumayan. Ini emang podcast ini tuh kadang-kadang kalau ketemu bintang tamu yang agak berat lumayan challenge. Tapi di sini kan Mas Abe nggak tahu kan aku mau nanyain dan mau ngobrolin apa. Jadi kita nyantai aja dulu. Asal jangan nanya saya matematika, nggak bisa saya. Nggak bisa. Emang nggak suka ilmu-ilmu yang eksak gitu. Sukanya ilmu sosial ya? Ya bisa dikit-dikit sebetulnya. Dari sekolah pun memang dari dulu ketertarikannya memang di ilmu sosial. Enggak sih, dulu sebenarnya waktu aliyah, kalau di pesantren aliyah, saya orang pesantren. Kalau ini SMA lah ya, saya ngambil jurusan eksak sebenarnya, IPA saya, anak IPA saya ini. Oh anak IPA. Ya. Cuma pas kuliah sampai sekarang ngambil jurusannya ilmu politik. Cita-citanya dulu apa? Pengen jadi apa Mas Abe? Aduh, nggak ada sih cita-cita spesifik gitu. Dari sekolah? Nggak waktu ada, kecil ditanya? Nggak ada, ikut aja saya. Abe kamu besarnya mau jadi apa gitu? Ikut aja kayaknya. Ikut aja? Ikut aja, maksudnya nggak ada ya, yang spesifik. let it flow aja? Ya, let it flow. Sampai akhirnya sekarang ada di posisi sekarang? Bagi saya di titiknya kebermanfaatan aja, pengen jadi orang bermanfaat begitu. Kalau tapi spesifik yang mau jadi profesi apa kayaknya enggak pernah kepikiran begitu. Iya. Ini berarti aku harusnya Mas, manggilnya Mas atau Gus gitu ya? Nah itu, makanya tadi sih bilang tergantung tempat aja. Ya tergantung tempat. Sini AB aja, AB. AB ya? Karena jarak kita bedanya. Saya pakai kalau Gus pakai peci dulu nih. Iya nggak usah repot. Nggak apa-apa udah. Gini aja. Pinjem kupluknya mungkin. Iya jangan, nanti saya nggak pakai apa-apa ya saya ya. Mas Abe ini sebagai ketua GP Ansor ada update apa Mas dari GP Ansor? Masih setia mendukung program pemerintah atau udah mulai ragu nih? Cuman omon-omon aja. Asik sih asik. GP Ansor kan udah ngelewati berbagai macam fase ya. Berbagai macam fase. Dan hari ini ketua umumnya Bang Adin, senior kami juga. Fokus di banyak kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi.
kemudian peningkatan SDM kader. Dulu kan orang taunya mungkin Ansor baris banser begitu kan. Begitu tema-tema radikalisasi begitu. Nah, sekarang Bang Adin asik nih. Dia ingin menciptakan kerumunan ekonomi dari kerumunan sosial. Nah, jadi kalau kita cek nih beberapa kegiatan GP Ansor, nah cek aja nanti. Ya, kita mungkin boleh biar teman-teman bisa tahu juga ya. Kita punya badan usaha milik Ansor. Oke, jadi gerak di bidang ketahanan pangan, di bidang IT, di bidang minimarket juga. Lapangan padel ada nggak lapangan padel? Nah itu bisa diusulkan. Ya itu bisa itu ya Mas ya. Tapi kita bisa, ada juga kegiatan-kegiatan olahraga kok bareng. Kemarin kita goes tuh, Harla Ansor kemarin. Dari Bangkalan ke Jombang. Nah, oh menarik 100 kilo lebih. Iya. Gempor-gempor tuh orang tuh. Itu kayaknya sih buat orang yang suka pasti seneng-seneng aja. Iya. Mas Abe suka goes juga? Saya ikut di belakang aja. Di barisan paling belakang kan? Saya ikut di belakang aja. Olahraganya apa Mas Abe? Saya jalan aja Mas. Oh jalan. Jalan aja. Dulu main bola, tapi saya cedera agak serius. Dulu main bola saya cedera agak serius, jadi kayak semacam kena traumatik gitu. Oke, jadinya mengurangi. Jadinya cuman jalan aja, jalan pagi. Dulu main bola aktif dulu sampai ikut turnamen. Tapi gara-gara cedera menjelang kuliah tuh udah beda. Ini waktu sekolah berarti? Ya. Di Cirebon? Ya kelas 3 saya kena cedera cukup lumayan itu. Oh di dengkul, di lutut? Ya di betis. Oh di selengkat berarti? Apa disentil sama orang dari belakang? Emang dulu ini pengen jadi pemain timnas? Enggak, ya memang suka aja, suka bola aja, suka main bola. Sekarang berarti udah enggak sama sekali. Main bolanya sambil duduk sekarang, main PS. Main PS berarti ya. Kalau Piala Dunia jagoin siapa berarti? Aduh. Ada negara yang difavoritin? Enggak. Klub? Klub saya suka AC Milan. AC Milan. Klub bapak-bapak. Oke, iya. Saya AC Milan mentok dulu masih di angkatan Shevchenko. Tapi besok mau datang nih di Indonesia Agustus. Yang ininya ya, yang senior-seniornya ya. Enggak, tim utamanya. Oh, tim utamanya. Sama Chelsea main nanti Agustus. Oh, yang seniornya yang kemarin udah datang ya. Yang ada Ronaldo. Ya itu yang legend ya. Yang legend ya. Masih berarti AC Milan masih Milanisti banget berarti. Ya, saya baru perpanjang member Milanisti. Oke, segitunya ya berarti. Ya hobi aja sih, hobi dikit-dikit lah. Berarti GP Ansor pun juga sama ya, maksudnya sama anak-anak mudanya juga lumayan dekat banget. Ini kan gitu. GP Ansor bridging ya, isunya kita sudah bukan lagi isu-isu Islam tradisional tetap, pendidikan juga tetap, ideologisasi tetap, itu core kita itu. Ya, belakangan kita sudah mulai bergerak ke isu-isu Islam perkotaan, bagaimana juga menjalankan bisnis dan ekonomi dari organisasi. Dari sudut pandang Islam. Dari sport juga tadi olahraga. Kita setiap Harla itu goes, 2-3 kali goes tuh. Ya event goes itu. Pertama dari Jakarta ke Bekasi, kedua Jakarta ke Rawang, nah, terakhir kemarin Bangkalan Jombang. Ya 100 km sih ya. Jadi mendekatkan lagi ke aktivitas anak muda yang mungkin disesuaikan dengan situasi hari ini gitu, tanpa meninggalkan tradisi kita ya. Iya, jadi masih tetap keep update ya sama anak-anak muda sekarang ini lagi ngapain sih sebenarnya? Misal kenapa Bangkalan Jombang tuh, kan Bangkalan rumahnya Syekhona Khalil, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di Jombang Kiai Hasyim Asy'ari kan, jadi ada tetap sisi spiritualitasnya di situ, ziarah tapi sambil olahraga. Ambil olahraga, itu menarik sih. Karena yang aku lihat juga kan, ya sekarang punya peran masing-masing ya. Itu termasuk GP Ansor. Yang paling disuka dan paling menantang selama berada di GP Ansor apa Mas Abi? Sebetulnya bukan cuma di GP Ansor ya, tapi di organisasi secara keseluruhan. Kita di organisasi itu dilatih untuk mengelola situasi dengan orang yang begitu banyak. Nah, di situ kita belajar diskusi, belajar cara memimpin dan dipimpin, belajar untuk kreatif, inovasi dan lain sebagainya, mengasah kepemimpinan, berjejaring. Jadi banyak banget. Bagaimana kita juga bahkan bisa mengelola konflik, belajar mengambil keputusan. Nah bagi saya di titik ini, akhirnya saya berpikir ya leader tidak ada yang diciptakan secara instan. Semua by proses. Saya dalam titik ini berorganisasi sejak usia 16-17. Jadi setengah usia saya mungkin habis dengan pergumulan dengan berbagai macam orang mungkin. Karena memang nggak ada seorang leader tuh yang dia langsung
menjadi leader gitu ya, semuanya tuh butuh proses kan ya. Ya, tapi satu sisi mata uangnya kita punya tantangan juga. Situasi hari ini yang orang lebih pragmatis, lebih menyukai hal-hal yang bersifat instan dan pop culture ya. Ya. Kita kan di Ansor, di NU, saya dulu di PMI juga, di organisasi kemahasiswaannya juga. Ya tadi kita ini sosok kritis, ya memang kritis, lalu kemudian diskusi, kemudian juga suka hal-hal yang substantif. Tapi hari ini kan kadang orang lebih suka membaca covernya doang. Tanpa mau tahu lebih dalam. Asik-asiknya aja. Kegiatan untungnya apa sih, selalu dihitung dari awal. Nah itu tantangan kita lah hari ini. Oke, tapi yang aku lihat juga kan memang dari dulu terlihatnya GP Ansor tuh memang sangat apa ya, ormas yang memang kuat banget gitu. Bahkan ada yang bilang lebih kuat dari partai, setuju nggak Mas Abe? Ya dalam hal apa dulu nih? Kalau bicara lebih kuat partai dalam hal legislasi nggak mungkin. Partai punya fungsi legislasi, dia punya fungsi bikin kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara fungsi pemberdayaan sampai ke tingkat level bawah ya boleh lah. Ya karena kita mungkin ada beberapa calon-calon pada saat mereka mau mencalonkan diri biasanya sowan dulu. Ya. Gitu loh, berharap kalau untuk mendekatkan diri. Kalau untuk yang pragmatis mungkin to some extent bisa dianggap sebagai political machine begitu kan. Nah, tapi kan tidak semudah itu juga. Ya karena ya nggak gampang sebetulnya. Ya nggak gampang. Tapi itu sebetulnya yang menjadi kekuatan kita. Kita punya anggota kader sampai 8 juta orang. Nah, siapa yang nggak mau mendekat dengan kelompok yang memiliki angka sebanyak itu? Ya, sesolid itu. Cuma masa kita mau dianggap kuat hanya karena rame-rame kan enggak. Ya karena kalau satu visi misi baru mungkin bisa. Oke. Nah, itu saya suka sama Bang Adin, ketua umum yang sekarang. Top dia. Saya kira menjembatani situasi hari ini dengan nilai kultural yang tetap dijaga. Oke. Berarti di masa saat ini gitu ya. Kalau misalkan memang melihat pemerintah ada salah langkah, Ansor lebih memilih kritik terbuka atau ngobrol di dalam, Mas Abe? Atau kalau pemerintah salah mungkin langsung ada yang broadcast di WA group gitu, ngasih berita-berita gitu atau gimana? Sebenarnya siapapun yang salah dan benar nggak melihat orangnya, Mas ya. Yang kita pegang kan nilai dan prinsip. Ya. Selama itu benar, selama itu jujur, selama itu adil, ya kita sampaikan. Kalau itu sebaliknya ya kita sampaikan juga. Baik ke pemerintah, bukan pemerintah dan lain sebagainya. Kalau untuk cara, banyak caranya. Dari mulai yang seperti tadi disampaikan, mungkin yang diskusi, pendekatan, atau mungkin menyampaikan di publik ya, sesuai situasi dan kondisi aja. Oke, itu ya semuanya karena memang bentuk komunikasinya mediumnya bisa berbagai hal. Karena gitu ya. situasi politik hari ini kan nggak kaku ya, cair sekali dan dinamis. Beda mungkin dengan senior-senior kita yang lahir di era Orde Baru gitu kan, jelas banget. Hitam dan putihnya tuh. Yang pakem banget gitu ya. Sekarang kayaknya lebih banyak cara. Jadi memang mengikuti pola komunikasi yang ada sekarang gitu ya. Apalagi sosial media juga sekarang juga bisa sudah terbuka. Lewat konten juga. Ya. Boleh tuh dicek konten di IG GP Ansor. Ya ntar coba aku cek ya. Mas Abi juga konten? Ya nggak sering sih. Nggak sering, tapi memang melihat impact dari konten sosial media sekarang yang sangat terbuka, akses terhadap masyarakat umum tuh luar biasa. Ini banget ya, menembus batas ruang dan waktu. Betul. Selama bisa digunakan dengan baik ya. Oke. Menarik, Mas Abe dengan usia yang masih muda tapi punya pengalaman yang seru banget ya buat aku ya. Di usia berarti sekarang 34 tahun. Dengan pencapaian sampai saat ini berarti memang tidak terbayang atau memang sudah direncanakan? Oke, gue memang mau plannya. Tadi ya, saya nggak spesifik ada harus sekian begini nggak. Ya saya melakukan apa yang memang harusnya saya lakukan aja. Adapun saya mendapatkan yang orang nilai hari ini ya mungkin dampak dari yang saya jalani begitu. Oke. Dan aku ada pertanyaan yang menurutku agak menggelitik buat aku sih sebenarnya, penasaran sih. Banser ini kan sering disorot, Mas. Ya, kadang dipuji, kadang dikritik. Ini tuh masalah persepsi publik sebetulnya. Ini masalah persepsi publik atau komunikasi yang belum sampai aja ke masyarakat. Ini bisa dilihat dari sudut pandang yang banyak nih, Mas. Mungkin kita sebagai organisasi pasti punya kekurangan ya.
Tetapi juga terkadang karena sebagai organisasi besar yang nggak suka juga banyak juga nih. Ya. Kadang ya mungkin kita semua di sini yang paham algoritma media sosial ada rekayasa juga kadang di situ Oke. yang menggiring opini yang seolah-olah membuat kita dianggap kurang baik di hadapan masyarakat begitu. Ya faktanya banyak hal yang positif kita lakukan tapi pemberitaan dan algoritmanya tidak sebanding dengan yang sebaliknya begitu. Tapi bahwa bisa saja 1-2 kader mungkin ada persepsi yang berbeda dengan masyarakat, bisa saja itu terjadi. Tapi kalau kemudian apakah kita sengaja melakukan itu, pasti enggak lah. Kita lakukan yang terbaik, kita menjaga masyarakat, kita menjaga bangsa, kita menjaga agama, menjaga kiai, begitu. Ya karena balik lagi ya, kita harus kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Betul, ya kita betul. hanya bisa menjaga tim kita gitu ya, maksudnya organisasi kita gitu kan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang memang sudah ada dari dulu gitu. Dan kan, itu ya konsekuensi yang diterima organisasi besar. ya. Yang kena badai kan pohon yang tinggi, rumput tidak kena angin. Jadi ya bagi kami hal yang biasa. Ya. Seru sekali sih, maksudnya aku ngelihat perkembangan GP Ansor ya. Karena dekat dengan almarhum Gus Dur dulu, Ya, rumah pasti. rumah keluarga mamahku, Mas Abe di mana? Ciganjur. Oh iya. Gitu. Jadi ya keluarga besar mamaku tuh dari Jombang kebetulan. Oke. Ya gitu. Jadi memang kita tuh lumayan dekat lah sama hal-hal Islami. Jadi mamaku tuh dari Islam masuk ke Kristen karena nikah sama papaku yang orang Ambon. Tapi memang kami masih bergaul dan berkumpulnya sama keluarga mamaku gitu. Iya. Jadi ya keislamannya dari aku kecil tuh memang berasa banget gitu loh. Dan itu yang dijaga GP Ansor dan Banser, menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Iya, Saya sudut kira pandang tidak menarik. banyak orang yang mendedikasikan hidupnya sampai ke titik paling depan. Ya. Yang sampai akhirnya mungkin kita dibully, dijadikan bahan Ya jadi pembicaraan. kambing hitam, jadi itu maksudnya kan bagian dari part of kehidupan aja kan sebenarnya gitu loh. Cuman balik lagi esensinya menjaga atau memperlihatkan bahwa Islam itu tidak kaku Ya, gitu betul. loh. Islam itu juga saling menghargai dengan yang lain gitu. Itu sangat terimpact sekali ke dalam kehidupanku sebetulnya. Betul, Gitu. betul. Ya, itu pun yang dirasakan dan visi misi yang masih memang dipegang sampai sekarang kan, Betul. Mas Abe. Pasti itu salah satu core-nya Ansor Banser di situ. Ya. Impact di kehidupan lu, Mas Abe, waktu lu ada di dalam organisasi GP Ansor, as a personal, apa? Ya, Yang upgrade, paling berasa banget. ya, rasa bertanggung jawab itu luar biasa sih. Gimana kita jadi manusia kan diajarin tadi ya sebagai orang yang bermanfaat tadi. Nah ini kan GP Ansor sebagai alat untuk melakukan kebermanfaatan. Ya. Dan sekarang kebermanfaatannya luas sekali, teman-teman yang suka IT, media. Nanti kapan-kapan boleh kita main ke GP Ansor yang nggak secanggih ini sih, tapi bisa lah nanti kita lihat main ke GP Ansor. Kita aktivitas media kita luar biasa di sana. Yang suka aktif di situ. Yang sukanya di olahraga tadi juga ada. Yang sukanya di ekonomi, bisnis ada. Berarti sekarang jadi komisaris juga ya, Mas Abe? Ya, kebetulan alhamdulillah dipercaya. Susah nggak, Mas Abe? Jadi komisaris, adaptasinya atau ngadepin anggota atau apa, direksi yang ribet gitu atau apa tantangannya? Basically begini, S2 saya tentang Public Policy and Good Governance. Temanya itu. Jadi secara konsep umum dalam kebijakan publik saya paham tuh. Nah tapi kalau sudah masuk ke dunia korporasi ya tinggal kita belajar hal-hal teknisnya. Dan sampai sekarang kita upgrade, ikut banyak sertifikasi dan sebagainya untuk mengikuti ritme kerja yang ada di situ. Oke. Jadi ya kayaknya perlu skill adaptifnya tuh lebih tinggi lagi jadinya gitu ya. Oke, sepertinya begitu. Ya. Karena kan lumayan bebannya berat juga berarti ya, Mas Abe. Iya, apalagi Tanggung jawabnya tinggi presiden kita kan selalu menyoroti kinerja BUMN. Beliau ingin melakukan yang terbaik lah. Jadi kita juga yang dipercaya untuk menjadi pengawas-pengawas di BUMN juga harus menjalankan visi beliau. Oh mungkin karena nama lo AB ya, jadi ada BUMN ya sebenarnya maksudnya. AB, B-nya apa? B-nya BUMN. Bisa, saya baru kepikiran tuh. Iya kan, itu kan siapa tahu memang abang jalurnya lu ke situ gitu loh sebenarnya. AB lu tuh bakal ke situ arahnya gitu. Karena kalau nama lu nggak ada B-nya kayaknya nggak ke BUMN sih kayaknya ya.
Kalau S SPBU kayaknya. Mungkin ya. Tapi- Berarti P harusnya Mas. Apa itu? Pertamina kan. Harus ada P-nya lu kalau misalkan mau ke SPBU. Oke Mas, apa tantangan politik terbesar pemuda 5-10 tahun ke depan agar tidak sekedar menjadi objek suara aja? Nah ini ya tadi tantangannya nih. Saya kira nggak cuma organisasi di Indonesia, nggak cuma GP Ansor, pasti banyak banget lah. Ini bangsa ini majemuk dan bangsa yang besar begitu. Nah pasti mereka juga punya sistem kaderisasi masing-masing. Ya. Kita nggak kurang lah ngomong kaderisasi di organisasi seperti Ansor di NU atau Pemuda Muhammadiyah di Muhammadiyah. Tapi tantangannya tadi pragmatisme, kemudian biaya politik yang mahal, lalu kemudian juga tadi ya algoritma media yang bisa mempengaruhi persepsi masyarakat yang secara garis besar belum terlalu memahami literasi digital semisal. Itu juga tantangan buat kita tuh. Ya, ya. Karena ya di sini kita biasa konsolidasi masih manual ya. Tapi di US semisal mereka sudah pakai algoritma Facebook. Bagaimana untuk membuat rekayasa pemilih untuk menggiring ke opini tertentu begitu. Saya kira itu tantangan pemuda juga hari ini. Ya jadi memang ya karena ini yang nonton biasanya banyak yang muda ya. Karena Quid Pro Quo podcastnya memang dari sudut pandang anak-anak muda pengen tahu lebih dalam tentang Tanya deh kalau politik. semisal bicara politik kan semisal goalsnya dapat contoh deh di legislatif pengen jadi anggota DPR kan. Ya. Coba deh kita tanya berapa biaya yang mereka habiskan untuk memenangkan. Ada di posisi itu. Ya. Saya kira bukan rahasia yang tertutup, orang sudah tahu itu mahal banget. Ya itu menjadi hal yang penting ya mungkin teman-teman yang nonton gitu ya dan mau lihat 5-10 tahun ke depannya mau seperti apa. Tapi tapi itu tidak menutup kita untuk tetap memiliki ide, untuk menyampaikan pandangan kita begitu. Saya kira kekuatan pemuda di koneksi di jaringan juga masih harus diperhitungkan begitu. Skill kita juga harus upgrade. Kadang saya sering tuh bilang ke adik-adik junior ya. Saya bilang kalau lu cuma ngandelin lu jago olah-olah ngomong, semua orang aktivis rebutan mikrofon. Ya. Tapi gimana ilmumu itu juga bisa menopang aktivitasmu di organisasi. Betul, ada impact nyatanya gitu kan sebenarnya ya dari ilmu yang kita punya, bukan cuma sekedar ilmu di kepala aja gitu kan. Ya, jadi saya sekolah pun sampai hari ini sebetulnya untuk juga mencontohkan ke kader, gue dalam posisi begini sekolah loh gitu. Nggak cuma karena faktor-faktor politik yang lain, kenal siapa, jaringan siapa. Orang juga lihat AB bisa apa. Ya memang ada value-nya yang udah lu bangun kan. Jadi bagi saya tetap berpegang teguh ke tradisi, dan yang kedua penguasaan ilmu pengetahuan, ketiga kerja yang profesional. Itu paket lengkap. Itu udah nggak bisa nggak ditoleransi ya, maksudnya lo harus punya itu gitu ya sebenarnya untuk lo bisa naik level. Tradisi doang, kita nggak punya ilmu, nggak ngembangin kemampuan, buat apa? Bener sih. Dan sekarang ngeliat potensi anak-anak muda kan juga luar biasa ya, Mas Abe. Dari sudut pandang Mas Abe melihat potensi pemuda di organisasi juga, organisasi masyarakat gitu ya, dalam menentukan arah politik nasional dibanding partai politik tuh gimana? Saya kira lebih leluasa di organisasi kepemudaan ya, atau organisasi kemasyarakatan, karena kita bebas dari kepentingan politik secara spesifik begitu. Kita kan bicaranya kepentingan bangsa, kepentingan negara. Kita lepas dari patron-patron pola-pola patron klien begitu. Ya kita sampaikan tadi dengan nilai-nilai, kita berpegang teguh pada nilai-nilai tadi. Tidak kemudian patuh terhadap satu kepentingan tertentu. Saya rasa bebas bicara ide ya di organisasi. Kalau sudah di partai ya kita bicara kebijakan partai. Menarik. Tapi ya kembali lagi, bukan berarti partai jelek juga, enggak. Fungsi partai juga luar biasa kan. Gimana bisa memperjuangkan suara secara formal di parlemen. Ya maksudnya jadi punya porsi masing-masing sebetulnya gitu kan. Betul. Bisa jadi kelompok penekan, kita bisa menjadi yang mengontrol jalannya pemerintahan juga. Oke. Tinggal Mas Abe, aku punya rapid fire question, jawabnya cepet aja. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang aku kasih ke Mas Abe. Mas Abe tinggal jawab aja, oke? Yang pertama, pilih rapat corporate 5 jam tanpa kopi